Bosku, saya Jago Saksana mau share sedikit pengalaman menggunakan S7 Edge versi Docomo yang rilis pada bulan Maret 2016. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Simak yuk. Mulai dari bodinya, bodi Samsung S7 Edge memiliki berat sebesar 157 gram dan kaca depannya telah dibalut Corning Gorilla Glass 4 dan kaca belakangnya dibalut Corning Gorilla Glass 4 juga. Dan Samsung S7 Edge Docomo ini versi yang dual nano SIM berupa hybrid, telah memiliki sertifikat IP68 yang anti air dan anti debu. Pindah di layarnya, Samsung S7 Edge menggunakan Super AMOLED display dengan bentang layar 5,5 inch, screen to body ratio 76,1% dan menggunakan rasio 16:9, dan terdapat fitur always on display karena sudah Super AMOLED. Samsung S7 Edge ini berjalan di Android Oreo menggunakan chipset Snapdragon 820 dengan fabrikasi 14 nanometer menggunakan GPU Adreno 530. Dan Samsung S7 Edge Docomo yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 32 GB dengan RAM 4 GB. Pindah di kamera belakang Samsung S7 Edge ini menggunakan single kamera dengan resolusi 12 megapiksel dengan aperture 1,7 dan terdapat dual pixel PDAF dan OIS, dan dapat merekam video sampai resolusi 4K 60 fps. Pindah di kamera depan Samsung S7 Edge beresolusi 5 megapiksel dengan aperture 1,7 dan dapat merekam video sampai resolusi 4K 30 fps. Di resolusi Full HD 30 fps menggunakan Samsung S7 Edge. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Di speakernya, Samsung S7 Edge menggunakan mono speaker belum stereo dan terdapat headphone jack 3,5 mm, dan menurut saya kualitas suaranya bagus ya. Bassnya keluar, treble keluar, mid keluar. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Samsung S7 Edge masih menggunakan fingerprint basic yang berupa tombol home di bagian depan, dan menurut saya fingerprint basicnya akurasinya cukup cepat dan terdapat fitur NFC yang berguna untuk cek saldo e-money atau e-tol. Samsung S7 Edge memiliki kapasitas baterai sebesar 3600 mAh
dan support wireless charging. Menurut saya dengan kapasitas baterai 3600 cukup ya bila dipakai untuk sosmed, YouTube, browsing, Instagram, aman, bisa mencapai screen on time 4-5 jam. Tapi kalau untuk game mungkin maksimal 2-3 jam. Tapi saya sarankan Samsung S7 Edge ini jangan dipakai untuk game lama-lama karena bagian belakangnya panas. Sedikit sharing ya, unit Samsung S7 Edge versi Docomo setelah mendapat update ke Oreo, kamera depannya ketika dipakai untuk foto hasilnya menjadi gelap, tapi untuk video bisa. Jadi apabila kalian ingin menggunakan Samsung S7 Edge ini untuk selfie, harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dan Samsung S7 Edge Docomo yang saya bawa ini aman dari pemblokiran IMEI karena telah aktif sebelum peraturan blokir IMEI ini diberlakukan. Tapi saran saya, apabila kalian ingin membeli Samsung S7 Edge, disarankan beli yang garansi resmi SIN aja karena aman dari update software dan blokir IMEI karena harganya juga sudah di angka 2 jutaan. Jadi kesimpulannya, apakah Samsung S7 Edge versi Docomo ini layak dibeli di tahun 2020? Menurut saya worth it karena kualitasnya yang sama dengan versi garansi resmi SIN, cuma perbedaan di chipset aja. Akan tetapi apabila kalian ingin membeli Samsung S7 Edge versi Docomo, disarankan jangan update OS nya karena akan terlock sistemnya dan pasti akan ada trouble, entah itu software maupun hardware, dan solusinya harus downgrade OS. Jadi supaya tidak was-was, saya sarankan beli yang garansi resmi SIN aja, yang pasti aman dari blokir IMEI dan update software meskipun terpaut lebih mahal. Itu sih saran saya. Apabila ada kesalahan, salah informasi, salah pendapat, saya minta maaf. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.